Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana turunnya Al-Qur'an yang kejadiannya itu sekitar tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Saya kira teman-teman semuanya sudah mengetahui kisahnya, sudah mengetahui sejarahnya bagaimana turunnya Al-Quran pada saat itu. Kemudian kita lanjutkan, apa saja sebenarnya bukti-bukti dari kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang memiliki kemukjizatan yang luar biasa. Beberapa bukti dari kemukjizatan Al-Quran tersebut. Yang pertama, di dalam Al-Quran memiliki struktur bahasanya yang sangat indah. Bahkan sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa membuat seperti di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, terdapat isyarat ilmiah yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, bahkan banyak ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, tentang sesuatu yang ilmiah. Dan itu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada perkembangan umat manusia sampai sekarang ini. Nanti akan kita bahas beberapa ayat yang merupakan ayat-ayat ilmiah atau ayat-ayat ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ajaran-ajaran Al-Quran itu sangat lengkap dan sempurna. Bahkan, ajaran-ajaran tersebut sampai sekarang itu sangat berlaku dan bisa dipraktekkan oleh masyarakat, terutama umat muslim. Jadi, mau diaplikasikan di zaman dulu ataupun zaman sekarang itu, ajaran-ajaran Al-Quran itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi, ajaran tersebut sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku di zaman tersebut. Yang terakhir, bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah adalah adanya ayat-ayat yang menjelaskan dari masa-masa yang akan datang. Yang hal tersebut merupakan hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia. Dan sesuatu yang akan dialami manusia seperti kehidupan-kehidupan yang ada di alam barzah dan di alam akhirat. Salah satu contoh ayat-ayat yang menjelaskan tentang masa depan itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Kiamat itu pasti akan terjadi entah hari ini, tahun depan, ataupun kapanpun itu. Sebagai peringatan bagi umat manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanda-tanda kapan terjadinya hari kiamat. Namun tidak dijelaskan secara langsung kapan tanggal dari hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kapan hari kiamat itu terjadi, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Nah, itu beberapa bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, apabila kita menilik sejarah para ilmuwan, itu banyak sekali para ilmuwan-ilmuwan, baik itu ilmuwan muslim maupun ilmuwan barat, itu mengambil ayat-ayat Al-Quran itu sebagai sumber informasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ayat di sini, yang pertama itu ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 66. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Apa maksudnya? Dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa di salah satu binatang ternak, yaitu sapi, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil.
Salah satunya adalah hasil dari binatang ternak tersebut, yaitu susu. Kalau kita melihat ya, susu itu di dalam sapi itu terdapat di dalam perut ya, di dalam perut. Kemudian hal itu sangat dekat dengan pembuangan kotoran. Namun susu itu tidak akan tercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam sapi, sehingga susu itu sangat bermanfaat bagi umat manusia dan bisa dengan sangat mudah dicerna di dalam perut kita. Dan salah satu yang lain adalah sapi itu memiliki DNA yang hampir mirip dengan manusia, sehingga susu yang dihasilkan oleh sapi itu bisa diminum oleh manusia. Nah, itu salah satu contoh dari Quran Surat An-Nahl ayat 66. Jadi luar biasa. Dari satu hewan saja itu memiliki banyak manfaat. Dari susunya, dari dagingnya, dari kulitnya, luar biasa. Itu baru satu hewan. Bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Itu ada di dalam Al-Quran. Contoh yang lain terdapat dalam Quran Surat Syams ayat 7-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Apa maksud dari ayat-ayat tersebut? Dalam sebuah tafsir menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna. Memiliki tubuh yang sempurna, memiliki akal, memiliki hawa nafsu, memiliki rasa, dan sebagainya. Kemudian, Allah pun memberikan atau mengilhamkan nafsu kepada jiwa manusia, yang nafsu tersebut akan mengarahkan kepada dua jalan. Dari yang pertama, ada jalan keburukan, kefasikan, dan jalan kebenaran. Nah, bagi orang-orang yang beruntung akan memilih jalan kebenaran dan melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi umat manusia, sehingga dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan tersebut akan mengarahkan kepada pahala, dan pahala itu akan mengarah kepada surga dan keridhaan Allah SWT. Namun, ketika manusia memilih jalan kefasikan, keburukan, dan kemudian melakukan keburukan-keburukan, maka yang didapat adalah dosa, dan dosa tersebut mengarahkan manusia kepada neraka. Maka dari itu, umat manusia itu sebenarnya diberikan pilihan oleh Allah SWT untuk memilih dua jalan. Apakah manusia akan berakhir kepada kebaikan, mengarah kepada jalan ketakwaan, atau manusia memilih kepada jalan kefasikan. Sehingga takdir itu sebenarnya bisa kita rubah dengan pilihan kita, kecuali takdir-takdir yang tidak bisa kita rubah, seperti kapan kita meninggal, rezeki yang kita terima, dan sebagainya. Namun ketika takdir-takdir tersebut, yaitu takdir kefasikan dan ketakwaan, itu adalah pilihan kita sendiri, sehingga kita harus berhati-hati jalan mana yang kita pilih, mau jalan kebaikan yang mengarah kepada surga atau jalan keburukan yang mengarah kepada neraka. Lanjut, dua ayat ya sebagai pilihan dari ayat-ayat yang mengandung ilmu pengetahuan. Yang pertama, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang memiliki arti, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah.
kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Yang jelas di dalam ayat ini, baik itu jin dan manusia, itu tidak akan bisa menembus langit dan bumi, walaupun bekerja sama, karena memang kita tidak memiliki kekuatan itu. Kita lemah, ya. Jadi apapun yang di luar jangkauan manusia, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, Quran surat Hud ayat 7, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, sebagai umat Islam harus percaya, wajib percaya bahwa kita akan dibangkitkan setelah mati. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita setelah mati. Hanya orang-orang kafir sajalah yang tidak percaya akan hal tersebut. Mereka percaya bahwa ya mati ya sudah gitu. Tidak ada pertanggungjawaban. Yang akhirnya mereka entah mau melakukan kebaikan atau keburukan ya bebas gitu ya. Jadi tidak ada batasan-batasan. Namun umat Islam harus memiliki keyakinan ini, bahwa kita akan dibangkitkan setelah kita meninggal dunia. Nah itu baru 4 ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ada banyak ayat di luar sana, di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kalian bisa membacanya sambil menelaah ayat-ayat tersebut. Kemudian bagaimana sikap perilaku kita dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengakui dan menghormati dari kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an diturunkan. Baik itu kitab Taurat, kitab Zabur, maupun kitab Injil. Yang kedua, kita meyakini, mengakui bahwa kitab suci Al-Quran itu merupakan kitab yang paling utama dan yang paling akhir diturunkan. Artinya, ketika ada kitab setelah Al-Quran ya dipublikasikan, kalau ada kitab baru ya kita jangan percaya, karena memang Al-Quranlah yang terakhir dan yang paling utama yang harus kita jadikan pedoman. Yang ketiga, kita meyakini, mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Sebenarnya tidak hanya umat Islam saja, namun Al-Quran juga bisa bermanfaat untuk umat-umat yang lain. Kemudian yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu 4 sikap yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, hikmah apa yang bisa kita ambil ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita jelas mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kita terdorong untuk meningkatkan kualitas diri. Karena apa? Karena Al-Quran itu mendorong manusia untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memperkuat keyakinan kita akan kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang terakhir, fungsi dari iman kita kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita akan memiliki iman yang kokoh dan tangguh, sehingga tidak mudah goyah. Yang kedua, kita tetap berada di dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, kita senantiasa menjadi taat beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Yang keempat,
kita menjadi lebih sabar, lebih syukur, dan kita bisa terhindar dari yang namanya sifat sombong. Dan yang terakhir, kita bisa lebih optimis dalam menjalani kehidupan ini. Dari beberapa fungsi ini yang jelas, ketika kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi manusia yang lebih bermartabat, yang lebih berakhlak, yang lebih solehah ya. Jadi tidak dipungkiri lagi bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu wajib, harus kita laksanakan. Selain itu memang ini sudah masuk kepada rukun iman yang ketika kita tidak percaya akan hal tersebut, maka kita sudah keluar dari keimanan kita. Nah, itu beberapa hal terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua di dalam kehidupan kita dan bisa menjadikan kita lebih beriman lagi kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu materi hari ini. Saya memohon maaf apabila ketika penyampaian ada kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.